Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bertemu dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Pertemuan digelar di Hutan Kota Pelataran, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Minggu 18 Juni 2023 pagi. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bertemu dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Pertemuan digelar di Hutan Kota Pelataran, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Minggu 18 Juni 2023 pagi. Pertemuan itu dilakukan usai masing-masing dari keduanya melakukan lari pagi secara terpisah. AHY tiba usai berlari pagi dari kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Kemudian Puan datang setelah lari dari Jalan Denpasar, Kuningan, Jakarta Pusat. Pantauan tribunnews.com, di lokasi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, Puan Maharani tiba menggunakan pakaian olahraga yakni kaos berkerah dan celana berwarna senada hitam. Sedangkan AHY mengenakan kaos olahraga berwarna biru dengan celana hitam. AHY tampak menunggu kedatangan Puan bersama sejumlah petinggi Partai Demokrat dan beberapa pengurus DPP PDIP yang sudah tiba lebih dulu daripada Puan. Puan dan AHY langsung berjabat tangan ketika bertemu. Mereka melakukan tos. Adapun sejumlah elit PDIP dan Demokrat sudah tiba lebih dulu. Mereka tampak menunjukkan keakraban saat bertemu. Tidak sedikit di antara mereka yang berpelukan. Setelah itu mereka berfoto bersama sambil mengacungkan jempol. Sejumlah elit PDIP yang hadir yakni Sekjen Hasto Kristianto, Wasekjen Utut Adianto, Ketua DPP Bapilu Bambang Pacul, dan politisi PDIP Masinton Pasaribu. Sementara itu dari Demokrat tampak hadir Sekjen Teguh Rifki Harsya, anggota Majelis Tinggi Demokrat Syarif Hasan, Wasekjen Demokrat Irwan Veko, dan Jansen Sitindaun, serta politisi Demokrat Didik Mukrianto dan Santoso. Warna biru dan merah dari pakaian yang dikenakan para pengurus masing-masing partai besar tersebut tampak bersanding harmonis. Puan dan AHY kemudian bersalaman, keduanya saling melempar senyum. Sementara itu belum diketahui apa yang akan dibahas dari pertemuan antara PDI Perjuangan dengan Demokrat. Sudah mewakili banyak pertanyaan dong ya. Yang pertama, apa yang dibicarakan? Tentu saja yang dibicarakan sebelum Pileg Pilpres, saat Pileg Pilpres, dan pasca Pileg dan Pilpres, bagaimana posisi dari kami PDI Perjuangan dan Partai Demokrat. Kami yang bisa saya sampaikan di sini adalah kami berdua menyepakati bahwa yaitu pemilu harus berjalan secara damai, silaturahmi harus tetap dilaksanakan, pesta demokrasi ini harus bisa membawa suasana sejuk, adem, ayem, gembira bagi seluruh rakyat Indonesia, dan pemimpin yang nanti akan dipilih oleh rakyat kita sama-sama sepakati bahwa itulah pemimpin yang memang nantinya sudah menjadi pilihan rakyat yang akan kita sama-sama hormati dan hargai. Kemudian yang kedua, pesannya dari Ibu Mega. Pesannya dari Ibu Mega ya ketemu hari ini senyum. Nggak boleh kemudian ketemunya berdua nih kayak wah tegang enggak kan, tadi pertama kali ketemu langsung senyum, salaman berduaan kan. Nah, nggak ada kayak wah tegang, nggak ada tegang, akrab, kekeluargaan, bersilaturahmi, dan untuk bisa terus melakukan silaturahmi seperti ini anak-anak muda. Saya masih boleh bilang nggak diri saya muda? Masih boleh. Anak-anak muda yang akan membawa insya Allah bisa membantu membangun bangsa ini ke depan untuk bisa punya masa depan yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi jangan kemudian berpikir yang aneh-aneh ataupun berpikir yang lain-lain. Kami berdua sudah sepakat ya Mas AHY, silaturahmi ini akan terus dilakukan untuk bisa membangun komunikasi sehingga tidak ada miskomunikasi. Kalaupun belum bisa ada kesamaan, ya namanya juga sedang mencari pola untuk bisa sama-sama, ya kita harus bicara terus, dan kami sudah sepakat komunikasi itu akan terus dilaksanakan. Terkait dengan keputusan MK bahwa PDI Perjuangan taat konstitusi, PDI Perjuangan mengikuti apa yang menjadi keputusan dari pelaksanaan pemilu.
kalau sebelumnya terbuka, kami siap dan sudah melaksanakan keputusan tersebut pada pemilu-pemilu yang lalu. Jadi kalau sekarang kemudian diputuskan lagi proporsional terbuka, kami pun ikut. Bukan berarti kemarin PDI Perjuangan satu-satunya partai yang nggak ikut menolak, karena menurut PDI Perjuangan, apapun keputusan yang nggak diputuskan, kami akan taat konstitusi dan mengikuti keputusan tersebut. Itu yang menjadi posisi dari PDI Perjuangan. Jadi proporsional terbuka ini akan kami jalani seperti pemilu-pemilu yang lalu, dan dengan sudah diputuskannya keputusan MK, tentu saja semua partai politik akan mengikuti keputusan tersebut. Insya Allah akan semuanya mempersiapkan partainya masing-masing untuk ya mengikuti proporsional terbuka ini di semua partainya. Itu yang bisa saya sampaikan. Baca cawapres, kami belum menerima proposal apapun, namun sudah memahami dan mengetahui untuk adanya usulan nama dari partai yang kemudian mengusulkan. Jadi kalau proposal itu kan seolah-olah kertas hitam putih ada tulisannya bahwa ini segala macam. Enggak, usulan tersebut tentu saja akan kami tampung. Nama-nama yang waktu itu saya sebutkan, salah satunya bacawa presnya Mas Ahaye di Partai Demokrat, juga masuk radar PDI Perjuangan. Jadi ya ini kita akan cermati perkembangannya, bagaimana ke depannya, siapa yang kemudian kira-kira cocok dengan PDI Perjuangan, siapa yang cocok dengan baca presnya PDI Perjuangan Mas Ganjar Pranowo. Kemudian tentu saja harus ada kesamaan visi dan misi. Ya untuk kemudian menyamakan hal tersebut tentu saja kita perlu bicara, perlu ngobrol, perlu lihat dinamika politik secara nasional, perkembangan selanjutnya dan lain-lain sebagainya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Puan.